hampir keserempet kita. Ih, sering banget ya kayak gini. Iya, apalagi di jalan Diponegoro kalau menjelang malam minggu kayak gini emang sering banget kayak gitu. Iya, padahal ini jalan umum loh. Kok bisa sih? Iya, malah biar di sekitar jalan untuk masyarakat. Iya, kira cuma daerahku doang yang kayak gini. Terima kasih Bu. Kalian beli kapan nih? Nanti sih udah capek. Aku duluan ya. Oke, Kalian sadar nggak sih, tiap malam minggu, tiap malam kita keluar tuh pasti ada aja balapan liar, nggak ada habis-habisnya. Iya, bener banget. Bahkan ya, udah ada patroli polisi aja, masih aja terus ada balap liar. Apa karena sanksinya yang kurang ya? Iya sih, kita tuh nggak boleh ngeluh terus. Kita tuh harus mengambil langkah yang tepat buat mengatasi permasalahan balap liar itu. Aku setuju. Gimana kalau kita bikin advokasi kebijakan ke pemerintah dari masalah-masalah yang tadi kita rasakan? Iya, aku setuju sih. Tapi kayaknya sebelum kita ngelakuin advokasi, kita perlu nanya pendapat dari warga-warga sekitar nggak sih yang ngerasain dampaknya? Oke, besok sore kita kumpul di sini lagi. Kita akan keliling Kabupaten Semarang, terus bakal nanyain satu-satu ke warga yang memiliki keresahan yang sama kayak kita. Setuju? Setuju. Oke. Yuk pulang yuk. Yuk pulang yuk. Oke. Permisi, Bu, Pak. Ya, ada orangnya nggak ya? Coba deh diketok lagi. Permisi. Maaf, cari siapa ya Mbak? Bu, kami dari mahasiswa FISIP Undip mau melakukan observasi wawancara terkait fenomena balap liar di Kabupaten Semarang. Apakah Ibu bersedia? Oh yaudah duduk dulu ya Mbak. Masih, Bu. Oke Bu, baik. Di sini kami akan menanyakan tentang fenomena balap liar yang ada di Kabupaten Semarang, khususnya di Jalan Diponegoro. Apakah Ibu merasa terganggu akan ada fenomena tersebut? Terganggu banget Mbak, kadang suaranya berisik, bahkan sampai tengah malam. Saya sekeluarga pun sampai takut mau keluar di sekitar rumah itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, pemerintah itu harusnya melakukan tindakan apa ya, Bu, terkait fenomena ini? Ya paling nggak ada patroli rutin sih Mbak. Terus menurut saya kalau bisa pemerintah juga nyediain tempat khusus buat anak-anak yang hobi balapan, jangan malah di jalan umum buat balapan. Oke, baik Ibu, kami catat. Oke, baik. Itu ada ibu-ibu, apa kita wawancara ibu itu aja ya? Yaudah yuk, boleh. Ayo. Permisi Ibu, kami dari mahasiswa FISIP akan melakukan wawancara terhadap fenomena balap liar di Kabupaten Semarang, khususnya di Jalan Diponegoro. Apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, jadi di sini kami mau nanya, bagaimana sih pendapat Ibu tentang fenomena balap liar ini? Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, itu benar-benar terganggu sih. Kadang keluarga saya kalau keluar di jalan gitu juga sering macet karena gara-gara si balapan liar itu. Terus saya juga lihat biasanya tuh ada polisi, cuman mereka cuma lewat doang gitu. Jadi sepertinya si pembalap-pembalap ini kurang jera gitu dengan kedatangan polisi ini. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira ada saran nggak sih Bu untuk pemerintah atau untuk pihak kepolisiannya itu dalam menanggapi fenomena ini? Kalau menurut saya ya Mbak, seharusnya pemerintah tuh buat peraturan khusus gitu loh untuk anak-anak yang suka balap liar itu, biar mereka tuh jera dan takut dengan peraturan itu. Terus kalau menurut saya lagi, bisa tuh dibuat untuk bapak polisi bisa melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, biar mereka tuh tahu apa balap liar itu kenapa nggak dibolehin di usia-usia mereka, soalnya yang balap liar kan kebanyakan anak-anak sekolahan gitu. Jadi itu saran dari saya. Udah lama. Baru datang sih kita. Iya. Terus gimana kemarin wawancaranya? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Kita tinggal nyusun datanya doang sih. Iya. Dari hasil penelitian wawancara itu ditemukan kalau ada keresahan warga. Yang pertama ada suara bising dari knalpot, yang kedua kurangnya penertiban, yang ketiga ada mengganggu kenyamanan warga, dan yang terakhir ada menimbulkan kecelakaan.
Dan banyak juga warga yang ngusulin kalau perlu adanya dibuat arena balap legal resmi untuk anak muda itu bisa ada tempat positifnya. Nah, berarti itu kita punya 4 rekomendasi nggak sih? Yang pertama tuh dari pusatnya dulu dong, kita adanya peraturan daerah yang mengatur khusus nih terkait tentang balap liar. Kita perlu mendesak pemerintah kan. Lalu yang kedua tuh dibutuhkan patroli kepolisian yang lebih rutin. Terus yang ketiga, kita tuh butuh edukasi ke remaja-remaja atau ke sekolah-sekolah tentang larangan balap liar ini. Dan yang keempat, sesuai yang tadi Ucin bilang, kayaknya kita juga butuh mendesak Dishub sama Pemkot untuk ngebuat arena balap yang resmi ya. Iya, supaya mereka juga bisa menyalurkan bakat mereka nggak sih? Oke, berarti dari tadi yang kamu sampaikan, aku udah merangkum hasil rekomendasinya. Yang pertama itu patroli rutin, edukasi keselamatan, arena balap resmi, dan peraturan daerah. Itu ya teman-teman? Oke, aku bantu bikin naskahnya ya untuk kita advokasikan ke pemerintah. Oke, Siap. Tadi tak sampaikan juga, nanti kalau ada kehadiran profil polisi karena kaitannya dengan balap liar dan transport drone, dari bagian sedikit harus diambil di mana jalan. Nanti kalau pas ada balap liar, ya berarti kita bisa seolah-olah ada balap liar kan. Sepenting Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Menyambung, kami juga menyampaikan ya, berpartisipasi, support adik-adik semua untuk mendukung kegiatan Operasi Zebra Candi 2025. Tujuannya adalah untuk menekan angka kecelakaan di wilayah yang kita cintai. Ya, salam presisi. Salam presisi. Akhirnya selesai juga ya vokasi kita. Semoga ini gak hanya tertulis di meja aja, tapi tuh bisa berdampak juga pada masyarakat dan warga setempat. Iya Yusrin, setidaknya kan kita udah berusaha. Semoga advokasi kita bermanfaat ya. Iya.